Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 17 Oktober di hari Senin, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. IHSG pada perdagangan hari ini menunjukkan progres yang cukup baik ya teman-teman, dengan area low di kisaran 6947. Seperti yang kita tahu bahwa di area 6740-an itu ada gap, walaupun di trading view yang kita pakai saat ini tidak ada gap. Jadi ada potensi bahwa IHSG akan mengalami pantulan setelah berhasil menutup area gap yang ada. Resisten terdekat ada di area 6856 dan besok kemungkinan besar tercapai. Dan kalau misalnya bisa breakout, ada potensi lanjut sampai ke area 7000-an. Sebelum akhirnya kembali melakukan pelemahan dan menyelesaikan target penurunan sampai ke kisaran area 6650 ataupun area 6600. Jadi kalau misalnya besok mau fast trade menjadi kesempatan yang menarik kalau misalnya ada saham-saham dari blue chip ataupun dari second liner yang mengalami pergerakan yang signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari data rti.co.id hari ini bisa kita lihat ada double bottom di time frame yang lebih kecil. Sudah berhasil breakout, closingnya cakep. Positif 0,243%, transaksi hari ini juga cenderung normal 14,4 triliun, tapi sayangnya asing hari ini masih net sell 492 miliar. Jadi kita akan tunggu beberapa waktu ke depan apakah asing akan mulai masuk lagi untuk IHSG atau masih terus melakukan taking profit. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS hari ini mengalami kenaikan yang signifikan 13,55%, berhasil breakout daripada area resistennya di 176. Kenaikan hari ini cukup luar biasa baik karena didukung juga dengan volume, sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola kenaikan yaitu cup and handle, di mana area neckline dan juga area resistennya ada di 173. Dan kita akan gunakan area 173 sampai area 168 sebagai area support dan juga neckline daripada cup and handle-nya BRMS. Untuk target kenaikan BRMS, kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline di 173 dan kita letakkan di area breakout-nya. Jadi saham BRMS berpotensi mengalami penguatan sampai area 213. Jadi kalau teman-teman mau trading saham BRMS dan kalau melihat saham BRMS menarik, silakan perhatikan area support di 173168 sebagai kesempatan untuk buy on weakness dengan target tentu ke area 213. Mungkin sebelum sampai ke 213 akan melewati resisten 200 dulu sebagai angka psikologis. Dan memang kita bisa lihat bahwa BRMS setelah menyelesaikan target penurunannya daripada head and shoulder-nya, polanya sudah cukup bagus. Jadi kalau ada merah-merah sedikit bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,94% dengan low di area 1770, di mana area supportnya berada di kisaran 1785 sampai 1765. Beberapa waktu yang lalu Pegas sempat membuat pola double top dan kemudian tertahan di area supportnya di kisaran 1705 sampai 1680 dan akhirnya berhasil closing di atas area 1785 yang merupakan area neckline daripada double topnya. Dan kalau kita lihat secara garis besar, sekarang Pegas malah berpotensi membuat sebuah pola kenaikan ya teman-teman, di mana ini adalah left shoulder.
Ini adalah headnya, dimana kemarin sempat tertahan di area resisten kurang lebih di 1855, dan yang di sebelah kanan ini bisa jadi area right shouldernya teman-teman, dimana right shouldernya ini sudah melakukan tes di area support yang ada di 1785 sampai 1765. Jadi kalau besok saham Pegas breakout dari area resisten kurang lebih di 1855, maka akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya. Target terdekat tentu akan menguji area resisten di 1990. Untuk lebih jelas, kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, sehingga teman-teman bisa lihat lebih jelas. Di sini kelihatan jelas ya teman-teman. Ini adalah left shoulder, head. Lalu ini adalah right shouldernya. Jadi kalau mau buy on breakout, silahkan buy if break 1855. Tapi silahkan diatur ya teman-teman, stop lossnya di mana, karena kita nggak tahu apakah besok breaknya itu beneran atau ternyata false break. Kalau misalnya bisa lanjut breakout dan closing di atas area 1855, ada potensi saham Pegas bisa melakukan penguatan sampai kisaran area 2000-an ya teman-teman, lebih tepatnya 2030. Jadi bisa menjadi kesempatan untuk trading saham Pegas. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Wins. Wins pada beberapa waktu yang lalu sempat membuat sebuah pola cup and handle. Targetnya di 286 sudah tercapai, di mana kenaikannya bisa teman-teman lihat dari volume itu luar biasa. Terus ada buyer-buyer kuat yang membuat naik sampai high-nya kurang lebih di 336 sebelum dia koreksi. Dan yang menarik adalah saham Wins ini ketika koreksi kemudian mantul, dia membuat sebuah pola lanjutan. Posisinya sekarang sudah berhasil breakout dari area resisten di kurang lebih 310, di mana area ini merupakan area resisten dan neckline daripada double bottom ya teman-teman. Jadi area supportnya tuh di 310 sampai kurang lebih area 306. Untuk lebih jelas kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini jelas adalah double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelah sini adalah bottom yang kedua. Jadi kalau besok koreksi sampai area 300 ataupun 306 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness ya teman-teman daripada saham Wins. Dimana polanya jelas, volumenya juga jelas. Ketika hari ini breakout, volumenya naik. Walaupun false break, tapi ketika dia meninggalkan high yang ada di atas di sini, di area 324, ketika dia turun, teman-teman bisa lihat bahwa volumenya tuh nggak ada yang besar ya teman-teman. Jadi kalau mau buy on weakness, silahkan buy sampai area 300. Dengan target resisten terdekat di 336, dan kalau bisa breakout, ada potensi untuk targetnya tuh bisa sampai ke area kurang lebih area 340-an ya teman-teman, 346. Jadi saham Wins ini jelas sangat menarik untuk ditradingkan. Untuk area support berikutnya yang kuat adalah di area 286 sampai kisaran area 280. Jadi kalau ternyata false break lalu lanjut turun, silahkan teman-teman pantau area 286 sampai 280, bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness kalau kena di sana. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah WIRG. WIRG ini adalah salah satu saham yang sangat banyak di request oleh teman-teman di Instagram. Dan bisa kita lihat teman-teman bahwa WIRG ini jelas downtrend. Dan kita sudah agak sulit menentukan area supportnya karena kalau saat IPO itu ditarik kenceng banget dan akhirnya sekarang sudah mengalami masa downtrend ataupun bisa juga udah mulai
semi distribusi kalau kita lihat dari chart yang ada. Sempat sideways, ini sidewaysnya di 644 sampai area 500-an, kemudian akhirnya jebol dari masa sidewaysnya. Kalau kita lihat sebenarnya turunnya tuh kalau dari target sidewaysnya, turunnya tuh kisaran sampai 360. Tapi ternyata dari 360 juga jebol ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa ini pentingnya trading plan dan cut loss. Sehingga kita tidak terus kegulung, terus mengalami penurunan dan kita nggak tahu saham ini akan menyelam sampai ke area berapa. Jadi untuk teman-teman yang punya saham WIRG jelas bukan sebuah petanda yang baik karena sahamnya terus mengalami penurunan. Kalau teman-teman mau trading di WIRG, bisa tunggu dulu sampai sideways membentuk sebuah base, lalu di retest beberapa kali, baru kita entry sehingga kita tahu area yang baik untuk jadi area stop loss ya teman-teman. Saham berikutnya yang cukup banyak di request oleh teman-teman di Instagram adalah ACES. ACES agak sulit dianalisa dengan daily karena jelas trennya turun. Dan saya menemukan hal menarik dari ACES di time frame yang lebih besar, yaitu di time frame monthly. Nah, teman-teman bisa lihat ACES itu sekarang posisinya di support yang cukup kuat teman-teman, di area 590 sampai 480. Tapi teman-teman bisa lihat juga bahwa saham ACES ini pergerakannya itu nggak terlalu bagus. Kenapa nggak terlalu bagus? Karena di atas udah kelihatan polanya itu adalah double top. Nah, double topnya tuh di mana? Bisa kelihatan jelas double top neckline di 970. Ini kalau diukur target penurunannya sebenarnya bisa sampai minus, tapi kan nggak mungkin. Jadi kalau dia turun sampai support-support yang ada, kita lihat apakah ada pantulan, bisa jadi kesempatan buy on weakness dengan mengambil dead cat bounce-nya, atau malah saham ini akan terus melanjutkan penurunan sampai area yang jauh lebih rendah. Kalau teman-teman mau investasi, silahkan dibaca laporan keuangannya, silahkan dicek. Tapi kalau teman-teman trading, jelas bahwa saham ACES ini pergerakannya tidak terlalu bagus. Kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan pantulan, silahkan tunggu di area support yang ada di sini. Kalau ternyata dia membentuk head and shoulders, tentu akan ada pantulan untuk mengkonfirmasi red shoulder-nya. Tapi kalau ternyata dia langsung jebol 485, maka bisa jadi dia langsung melanjutkan penurunannya ke area yang jauh lebih dalam. Dan teman-teman juga bisa cek bahwa dari volume, ketika dia naik tuh volumenya sedang-sedang saja, kecil-kecil saja. Tapi ketika dia turun, volumenya cukup jumbo-jumbo, jadi cukup mengkhawatirkan. Untuk teman-teman yang punya saham ACES, silahkan pantau support 485. Kalau jebol jelas bukan petanda yang baik untuk saham ACES. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bukalapak. Salah satu saham yang digadang-gadang akan menjadi saham yang bagus, tapi ternyata beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan. Sempat rebound dari area 250-nya, tapi sayangnya nggak kuat dan akhirnya kembali lagi. Posisinya sekarang ada di area sideways yang cukup kuat. Selama masih bisa mempertahankan area support di 250, saham Buka secara short term menarik teman-teman. Kenapa? Karena selain area support kuatnya di 250, ada katalis yang cukup baik dari Blibli. Blibli mau IPO, jadi kita bisa coba pantau. Kebetulan Buka ada di support, jadi kalau misalnya bisa bertahan di area supportnya, tentu menjadi kesempatan untuk buy on weakness saham Buka. Dengan target hanya pantulan-pantulan kecil saja. Resistennya bisa menguji area kisaran 280,
lalu bisa menuju ke area 294. Yang perlu diperhatikan jelas area 250 selama buka nggak closing di bawah 250 masih cukup menarik untuk diperhatikan. Kalau ternyata dia closing di bawah 250, jelas buka ada potensi untuk terus melanjutkan penurunan ke bawah. Dan yang menarik juga adalah hari ini ekornya cukup panjang, low-nya di 244 dengan volume yang cukup lumayan. Artinya ada buyer-buyer yang beli ketika menyentuh harga low-nya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham, BRMS, Pegas, Wins, WIRG, ACES, dan Buka. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi, silahkan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.